Saya Gita Keisha Kirania. Saya Dias Kaisar. Saya Muhammad Alfi Hari. Saya Nadia Kirani. Saya Karin Ramadan Alfiani. Saya Nurul Sandi. Saya Muhammad Aditya Subakya. Selamat menyaksikan video kami mengenai pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah kondisi di mana komponen fisik dan biologis dari sistem bumi dan atmosfer terkontaminasi, sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem. Kontaminasi ini bisa disebabkan oleh kegiatan manusia seperti pembuangan limbah industri dan rumah tangga, atau oleh proses alam seperti letusan gunung berapi. Ada beberapa jenis pencemaran lingkungan, yang antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pencemaran udara. Pencemaran udara terjadi ketika unsur-unsur berbahaya masuk dan bercampur dengan atmosfer, seperti contohnya asap kendaraan dan pabrik. Yang kedua adalah pencemaran air. Pencemaran air dapat terjadi ketika kualitas air menurun akibat adanya pembuangan limbah ke dalam perairan. Selanjutnya adalah pencemaran tanah. Hal ini dapat terjadi ketika tanah terkontaminasi oleh bahan kimia yang berbahaya. Dan yang terakhir adalah pencemaran suara. Hal ini terjadi ketika tingkat kebisingan melebihi batas toleransi. Nah, itulah tadi adalah jenis-jenis dari pencemaran lingkungan. Selanjutnya kita akan membahas beberapa penyebab utama dari berbagai jenis pencemaran lingkungan. Nah, yang pertama adalah pencemaran udara. Pencemaran udara biasanya disebabkan oleh adanya asap kendaraan bermotor, asap pabrik, dan kegiatan pembakaran hutan. Emisi gas dari kendaraan bermotor mengandung polutan seperti karbon monoksida, nitrogen oksida, dan hidrokarbon. Sedangkan industri mengeluarkan berbagai polutan seperti sulfur dioksida dan partikel debu. Lalu, pembakaran hutan dapat menghasilkan asap dan partikel yang mencemari udara. Kemudian, pencemaran air. Pencemaran air biasanya disebabkan oleh limbah industri, limbah rumah tangga, dan limbah pertanian. Limbah industri seperti bahan-bahan kimia berbahaya yang mengandung logam berat dan zat radioaktif. Sedangkan limbah rumah tangga biasanya adalah sisa deterjen dan sampah organik yang dibuang ke sungai. Kemudian limbah pertanian, yakni pupuk dan pestisida yang larut dalam air. Selanjutnya adalah pencemaran tanah. Pencemaran tanah biasanya disebabkan oleh penggunaan pestisida dan herbisida yang mengandung bahan kimia yang dapat merusak struktur tanah dan membunuh organisme tanah. Lalu pembuangan sampah sembarangan, terutama sampah plastik dan bahan tidak terurai lain yang mencemari tanah. Kemudian adalah limbah industri yang mengandung bahan kimia berbahaya yang dapat meresap ke dalam tanah. Lalu yang terakhir adalah pencemaran suara. Pencemaran suara ini biasanya disebabkan karena adanya lalu lintas kendaraan bermotor yang menghasilkan kebisingan. Ada juga kegiatan industri, yakni mesin-mesin pabrik yang beroperasi. Selain itu, konstruksi bangunan dan alat berat dan aktivitas konstruksi juga menjadi penyebab pencemaran suara. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas beberapa dampak utama dari berbagai jenis pencemaran. Yang pertama adalah dampak dari pencemaran udara. Dampak dari pencemaran udara dapat menyebabkan penyakit pernafasan seperti asma, bronkitis, dan kanker paru-paru. Selain itu, pencemaran udara juga dapat merusak lapisan ozon dan menyebabkan hujan asam yang merusak tanaman dan bangunan. Emisi gas rumah kaca seperti CO2 dapat berkontribusi pada pemanasan global. Beralih ke pencemaran air dapat menyebabkan penyakit seperti diare, kolera, dan keracunan logam berat. Pencemaran air juga dapat merusak habitat ikan dan organisme air lainnya, serta mengurangi keanekaragaman hayati. Yang ketiga, dampak dari pencemaran tanah. Pencemaran tanah dapat mengurangi kesuburan tanah, menghambat pertumbuhan tanaman. Pencemaran tanah juga dapat merusak habitat hewan dan tumbuhan.
Selain itu, tanah yang tercemar dapat menyebabkan penyakit pada manusia seperti kanker dan gangguan sistem saraf. Kemudian yang terakhir adalah dampak dari pencemaran suara. Paparan suara bising dalam jangka panjang dapat merusak pendengaran. Selain itu, kebisingan dapat mengganggu kualitas tidur dan menyebabkan masalah kesehatan lainnya. Polusi suara ini dapat meningkatkan resiko penyakit jantung dan tekanan darah tinggi. Jadi, kita sudah tahu kan apa saja jenis penyebab dan dampak dari pencemaran lingkungan? Sekarang, apa sih solusi yang bisa kita lakukan untuk mengatasi pencemaran lingkungan? Sebenarnya ada banyak sekali solusi untuk mengatasi hal ini. Misalnya, melakukan penghijauan, membuang sampah pada tempatnya, melakukan 3R, beralih ke energi terbarukan, dan mengedukasi masyarakat tentang cara pengolahan limbah yang baik. Sebagai anak muda, sudah menjadi tugas kita untuk mempelopori hal ini. Dengan kita jaga bumi saat ini, kita juga sudah jaga bumi untuk anak cucu kita kelak. Mari biasakan budaya peduli lingkungan dan tanamkan prinsip kita jaga bumi, bumi jaga kita. Sekian video kami. Thanks for watching.